Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Dimanapun Bapak Ibu berada, dimanapun saudara-saudara berada, saya percaya bahwa kasih Tuhan, bahwa penyertaan Tuhan, bahwa perlindungan Tuhan itu selalu menjadi milik bagian kita. Ada amin? Ada sukacita? Saya percaya dimanapun Bapak Ibu sekalian berada, kita semua sudah siap mau memuji Tuhan, kita sudah siap mau menyembah Tuhan, kita sudah siap mau mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dalam setiap kehidupan kita. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mari kita duduk tenang, kita mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran, bahkan hati kita untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelum itu saya mau ajak kita semua untuk satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, segala pujian, segala syukur, segala hormat, bahkan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Untuk setiap kebaikan Tuhan, untuk setiap kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pagi hari ini, untuk cinta Tuhan, untuk kasih Tuhan yang selalu melingkupi kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami boleh duduk Tuhan Yesus pada saat ini Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan Yesus pada saat ini, kami mau memuji Engkau dari tempat kami masing-masing Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, bahkan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Kami akan percaya Engkau menjaga kami, Engkau melindungi kami Tuhan di tempat kami masing-masing. Kasih Tuhan, sukacita daripada Tuhan, perlindungan daripada Tuhan selalu menjadi milik bagian kami. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu, kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Beri sorak-sorai dulu dong bagi kemuliaan nama Tuhan. Pagi hari ini kita mau puji Tuhan, kita mau sembah Tuhan, kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan lewat pujian kita pada pagi hari ini. Mari kita mau tepuk tangan dong dimanapun kita berada. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka hari ini. Sama-sama kita katakan bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Mari kita ulangi pujian ini dari awal. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan bersuka. Di dalam Tuhan, sama-sama kita mau katakan bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka
bagi Tuhan. Kita percaya bahwa setiap pujian kita, setiap penyembahan kita berarti di mata Tuhan. Tuhan mendengar setiap pujian, bahkan setiap isi hati kita yang kita curahkan bagi Tuhan. Pagi hari ini sama-sama kita mau siapkan hati kita mau menghadap Tuhan. Kita mau merasakan akan hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Bahwa kita tenang berada dalam hadirat Tuhan. Kita tenang berada dalam dekapan kasih tangan Tuhan. Sama-sama kita mau katakan bahwa saat indah Tuhan. Berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Sama-sama kita mau katakan pujian dari awal. Saat indah berada bersamamu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku.
merasakan akan hadirat Tuhan yang memuaskan hati, bahkan dahaga kami akan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih untuk setiap kehadiran Tuhan dalam setiap detik di kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur Engkau begitu memperhatikan kami Bapa, Engkau begitu peduli dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur jika hari-hari kami Engkau jaga kami Tuhan Yesus. Engkau tetap melindungi kami Tuhan Yesus. Bahkan Engkau tetap setia Bapa di dalam ketidaksetiaan kami sebagai manusia Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tak ada kata yang indah yang mau kami ucapkan untuk Engkau Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam ibadah di pagi hari ini. Sebelum kita beribadah, saya ajak kita satu dalam doa. Bapa di surga, kembali kami ucapkan syukur Tuhan, di mana pagi hari ini kami boleh ada. Teristimewa Tuhan, kami masih bisa beribadah pada Engkau. Untuk kita Tuhan, kami mau serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu dari awal pertengahan hingga selesai. Biarlah ibadah ini Tuhan berjalan sesuai kehendak-Mu. Kami mau serahkan ibadah ini di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, nama ucapan syukur, haleluya, amin. Jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, saya ajak kita untuk mengangkat Alkitab yang ada di tangan-tangan kita, dan kita akan bersama-sama membaca deklarasi kabar baik. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God and my disciple. Jemaat dikasih Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Cening. Untuk itu saya persilakan Ibu Cening untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Saya sangat bersuka cita bisa berjumpa dengan Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih Tuhan yang saat ini bersama-sama menyaksikan IFJF online service. Dan hari ini kita akan sama-sama diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami sangat bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu, anugerah-Mu, untuk nafas yang baru yang Tuhan berikan buat kami, hari yang baru yang Tuhan nyatakan buat kami. Terima kasih Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau beribadah, kami telah bersama-sama memuji menyembah-Mu. Dan hari ini kami akan bersama-sama Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan-Mu, pengertian-Mu, hikmat-Mu Tuhan, Engkau curahkan dalam kehidupan kami, untuk kami bersama-sama diberikan pengertian, memahami apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kuasai tubuh jiwa roh kami ketika kami beribadah. Biarlah waktu yang ada ini Tuhan, kami berikan yang terbaik hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya pengurapan daripada surga memenuhi kehidupan kami semua. Sekalipun Tuhan ibadah kami secara online, tapi kami percaya kuasa Roh Kudus tidak pernah terbatas untuk memberkati kami. Kuasa Roh Kudus tidak pernah terbatas untuk menjamah dan memulihkan kami. Kami buka hati dan hidup kami untuk-Mu ya Roh Kudus. Bekerjalah Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin.
Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Tuhan, beberapa hari yang lalu kita merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Kita melihat sekalipun dalam situasi pandemi, tetapi kita melihat ada hal-hal yang berbeda, upacara-upacara yang diadakan secara virtual. Tetapi saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Tuhan yang menyaksikan di rumah senantiasa mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan. Saya percaya ada berkat-berkat Tuhan yang istimewa yang dicurahkan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Tuhan. Dan hari ini juga kita akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Di minggu-minggu ini kita begitu banyak diajarkan tentang hikmat, karena tema besar kita saat ini adalah Wisdom Speak, dan kita percaya di minggu-minggu ini ada sesuatu yang baru. Di minggu-minggu ini ada pengertian yang baru yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari, kita bersama-sama merenungkan apa yang senantiasa menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Sama-sama kita renungkan apa yang menjadi mau Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Tuhan, mari kita sama-sama kita membuka Alkitab kita yang terdapat di Yakobus pasal 3 ayat yang ke-17. Mari kita baca secara bersama-sama. Yakobus pasal 3 ayat yang ke-17, firman Tuhan, Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Wow, sangat luar biasa kebenaran firman Tuhan hari ini. Bahkan ayat ini sering sekali kita dengar. Bahkan di akhir-akhir kita menyeringkan firman ini. Dan setiap hari ketika kita membaca, kita sharing, kita merenungkan, ada hal-hal yang baru yang Tuhan berikan buat kita meneguhkan iman kita, sehingga kita boleh tetap teguh di dalam Yesus Kristus. Dan tema hari ini saya beri judul True Wisdom atau hikmat yang benar. Hikmat dari bahasa Yunani yaitu Sophia, dalam bahasa Inggris disebut dengan wisdom, yang artinya kemampuan seseorang untuk mengikuti kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Sekali lagi saya ulang, kemampuan seseorang untuk mengikuti kehendak Tuhan atau kemauan Tuhan, bukan kehendak kita. Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Tuhan, di dunia ini tidak ada satu orang pun yang kebal dengan dosa. Untuk itu, jalan untuk menuju dosa itu sangat lebar dan sangat luas. Orang percaya, orang Kristen itu sangat membutuhkan yang namanya hikmat benar, true wisdom. Saudara dan saya membutuhkan hikmat yang berasal daripada ilahi. Kenapa? Supaya saudara dan saya mengalami kemenangan di dalam Tuhan, supaya saudara dan saya mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan. Mari, kita tidak melihat seberapa lama kita menjadi orang Kristen, kita tidak melihat seberapa lama kita menjadi orang yang percaya, tetapi mari kita sama-sama merenungkan. Ketika kita menghadapi tantangan kehidupan ini, kita membutuhkan hikmat yang daripada Tuhan untuk menuntun hidup kita, untuk membimbing kehidupan kita. Karena yang saya katakan tadi, untuk jalan menuju dosa itu sangat lebar dan sangat luas adanya. Bila kita tidak memiliki hikmat yang daripada Tuhan, kita akan mudah terjebak. Sebab kenapa? Yang kelihatan baik belum tentu benar. Tetapi ketika itu benar, sudah pasti baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itu saudara dan saya membutuhkan hikmat yang benar, hikmat yang berasal daripada Tuhan, hikmat yang berasal daripada Allah. Yang pertama, why be wise? Mengapa harus berhikmat? Kita perhatikan Yakobus 3 ayat yang ke-17. Saya akan membaca untuk Bapak Ibu Saudara-saudari. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Wow. Hikmat Allah itu sangat penting buat saya dan saudara. Hikmat yang benar
itu adalah hikmat yang berasal dari Allah, yang menuntun kita kepada hal-hal yang bukan saja baik, tetapi yang menuntun kehidupan kita kepada hal yang benar. Seperti yang saya katakan tadi, sesuatu yang kita lihat baik belum tentu benar, tetapi ketika itu benar, itu akan baik di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Tuhan, di zaman dunia yang semakin merosot secara moral dan etika, kita itu sangat membutuhkan Tuhan. Kita membutuhkan hikmat yang benar, hikmat yang daripada Allah. Untuk apa? Untuk kita melihat yang mana bukan saja hanya baik, tetapi yang mana benar, yang mana berkenan di hadapan Tuhan. Hikmat dari Allah itu menuntun kehidupan kita untuk kuat di dalam Tuhan, menuntun kita untuk mengambil keputusan yang benar di dalam Tuhan, menuntun kita untuk apa? Untuk Tuhan memberikan petunjuk kepada kita. Dan percayalah, ketika hikmat ada di dalam kehidupan orang-orang Kristen, orang-orang percaya, dan saya percaya orang-orang Kristen, orang percaya itu akan mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan. Sekalipun ada tantangan, masalah datang dalam kehidupan dia akan menjadi pribadi yang terus bersyukur, dia akan menjadi pribadi yang terus fokus kepada Tuhan, connect kepada Tuhan, tidak akan terpengaruh dengan situasi yang ada. Karena apa? Hikmat ilahi, hikmat yang benar memenuhi kehidupannya. Segala sesuatunya dalam berkata, dalam bersikap, dalam mengambil keputusan, dia selalu melibatkan hikmat Tuhan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Tuhan, pengetahuan dan kepandaian itu tidak sama dengan hikmat. Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Tuhan, pengetahuan dan kepandaian itu kita dapatkan di bangku pendidikan atau di bangku sekolah. Saya mau katakan, bukan berarti kita tidak butuh pendidikan. Kita butuh pendidikan, Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Tuhan. Tetapi alangkah bagus, baik dan benarnya ketika pengetahuan, kepandaian itu seiring berjalan dengan hikmat. Karena jika kita mengandalkan kepandaian dan kepintaran, kita tidak akan menjadi orang yang kreatif, kita tidak akan menjadi orang yang sukses, bahkan kita akan terus mengalami kekalahan dan kekalahan. Kita tidak akan pernah mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu, hikmat kita temukan ketika kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, ketika kita connect dengan Tuhan, ketika kita memiliki waktu-waktu berkomunikasi dengan Tuhan. Hikmat diberikan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, dari Yakobus 3 ayat yang ke-7 kita akan bersama-sama belajar. Di sini dikatakan, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Nah, kita akan belajar bersama-sama pilar daripada hikmat melalui Yakobus pasal 3 ayat yang ke-17 ini. Pertama, murni. Nah, untuk memiliki hikmat yang daripada Allah, hikmat yang benar, yang pertama murni atau suci. Kenapa? Hikmat yang benar akan membawa kehidupan kita kepada kesucian. Sebab Allah kita adalah Allah yang kudus, Allah yang suci, dan hikmat Allah yang benar itu akan membimbing kita menjadi pribadi yang suci. Selanjutnya pilar yang kedua, pendamai. Artinya kita akan dibawa oleh hikmat itu untuk menjadi pribadi yang tidak suka bermusuh, menjadi pribadi yang tidak egois, tidak menjadi pribadi yang hanya mementingkan diri sendiri, saya dan saya. Tetapi dengan hikmat ilahi kita akan dibawa menjadi pribadi yang pendamai, yaitu pribadi yang lebih memperhatikan orang lain daripada kita memperhatikan diri sendiri. Pilar yang ketiga, hikmat yang benar, hikmat ilahi akan membawa kita menjadi pribadi yang peramah atau yang lemah lembut. Nah, lemah lembut bukan berarti karena suaranya yang pelan, karena jalannya pelan, itu yang lemah lembut. Tetapi lemah lembut yang dikatakan adalah buah-buah roh yang dari Kristus. Dan itu kita temukan ketika kita memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Nah, hikmat yang selanjutnya, pilar hikmat yang selanjutnya, kita memiliki yang namanya belas kasihan. Sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang senantiasa mengasihi Tuhan, sangat penting kita memiliki belas kasihan. Kita menjadi pribadi yang murah hati, kita menjadi pribadi yang suka memperhatikan orang lain. Mari kita mulai dari lingkungan terdekat kita, dari keluarga kita, lingkungan kita, komunitas kita. Kita sama-sama belajar ketika hikmat yang benar, hikmat ilahi ini menuntun kehidupan kita. Hikmat akan menjadikan kita pribadi yang murah hati, yang lebih memperhatikan dan mementingkan
mementingkan urusan yang lain daripada diri kita sendiri. Artinya kita bukan menjadi pribadi yang egois. Selanjutnya, pilar yang selanjutnya, kita tidak munafik. Melalui hikmat ilahi ini kita diajar, kita dibimbing, kita dituntun untuk menjadi pribadi yang tidak suka mengadu domba. Ketika ada masalah, kita hadir untuk mengecilkan masalah. Dan ketika masalah yang kecil itu, kehadiran kita meniadakan masalah tersebut. Inilah hikmat ilahi yang senantiasa yang kita perlukan di akhir-akhir seperti ini, Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Tuhan. Yang selanjutnya, pilar selanjutnya, tidak munafik dan tidak suka mengadu domba. Tidak menggunakan dua topeng yang berbeda. Tidak munafik artinya tidak suka membawa cerita satu dengan yang satu, tetapi memiliki satu pribadi. Kalau iya, kalau tidak, tidak. Karena apa? Tuhan sangat membenci orang yang mendua hati. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Tuhan, mari kita bersama-sama untuk terus memiliki hikmat yang benar, hikmat yang berasal daripada Allah, hikmat yang senantiasa menuntun kita. Untuk itulah mengapa kita membutuhkan hikmat, karena hikmat ilahi inilah yang senantiasa memperbaharui kehidupan kita, yang senantiasa mengajar kita, membimbing kita untuk hidup benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Poin yang kedua, mengapa kita membutuhkan hikmat? How to get wisdom? Bagaimana cara mendapatkan hikmat? Yakobus 1 ayat yang kelima dikatakan seperti ini. Yakobus 1 ayat yang kelima. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Wow, luar biasa. Dikatakan kepada kita semua melalui firman-Nya pagi hari ini. Bagaimana cara kita mendapatkan hikmat? Yang pertama, datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Urapan Tuhan turun dari atas ke bawah. Kita tidak bisa datang menerima hikmat daripada Tuhan ketika kita merasa sombong, ketika kita merasa congkak, ketika kita merasa bisa, ketika kita merasa pandai, ketika kita merasa bahwa kitalah yang terhebat. Nah, cara untuk kita mendapatkan hikmat yaitu kita datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus adalah sumber hikmat buat kita. Amin, Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Tuhan, yang memberikan kepada kita semua dengan murah hati. Tuhan memberikan hikmat itu dengan cuma-cuma kepada semua orang yang membutuhkan. Datang kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan. Mari kita biarkan hati kita terfokus kepada Tuhan dengan kerendahan hati bahwa kehidupan kita, bahwa saudara dan saya membutuhkan hikmat yang daripada Tuhan. Bahwa saudara dan saya sangat-sangat memerlukan hikmat Tuhan untuk membimbing kehidupan kita untuk tetap kuat teguh di zaman sekarang ini. Kita tidak tahu zaman pandemi ini kapan akan berakhir, tapi kita percaya di dalam Tuhan pengharapan kita tidak akan pernah sia-sia. Di Amsal 2 ayat 8 Amsal 2 ayat yang ke-6 dikatakan, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Untuk itu, mari ketika kita mencari hikmat, kita datang kepada Tuhan. Jangan salah tempat, Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Tuhan. Kita membutuhkan orang yang pandai dan berpengetahuan. Tetapi firman Tuhan buat kita mengajarkan kita datang kepada Tuhan. Supaya hikmat ilahi, hikmat yang benar, itu menjadi bagian kita semua. Permulaan hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Jadi untuk kita menerima hikmat daripada Tuhan, yang pertama kita harus datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Yang kedua, mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh rasa takut akan Tuhan. Artinya kita menghargai Tuhan di atas segala-galanya. Kita menghargai Tuhan bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber kehidupan kita. Bahwa Tuhanlah yang kita andalkan. Bahwa Tuhanlah satu-satunya yang sanggup menolong kita. Saya mau katakan, Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Tuhan, takut akan Tuhan itu satu paket dengan hikmat. Artinya hikmat satu paket dengan
dengan takut akan Tuhan. Kita tidak bisa minta hikmat kepada Tuhan, tetapi kita tidak menjaga kehidupan kita. Saya katakan tadi, bagaimana cara kita mendapatkan hikmat? Kita tidak bisa bilang saya membutuhkan Tuhan, tapi kita dengan congkaknya, kita tetap dengan sombong, kita tetap membanggakan diri kita sendiri, kita tetap menjadi orang yang egois, kita tetap menjadi orang yang senantiasa suka munafik, kita menjadi orang yang suka membawa keributan. Bagaimana roh Allah tinggal di dalam diri kita? Kalau itu masih ada tinggal di dalam diri kita. Untuk itu ketika kita mau dipenuhi dengan Roh Kudus, kita dipenuhi dengan hikmat daripada Tuhan, kita datang dengan kerendahan hati, kita hidup takut akan Tuhan, artinya kita menghargai dan memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya di dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa hikmat itu sepaket dengan takut akan Tuhan. Jadi ketika kita minta hikmat kepada Tuhan, kita harus datang, bawa hati kita dengan kerendahan hati, kita mau melekat di hadapan Tuhan. Terus kita mau senantiasa dipenuhi dengan hikmat yang berasal daripada Tuhan. Kita mau takut akan Tuhan, kita menghargai Tuhan di atas segala-galanya. Selanjutnya kita berdoa, kita membaca firman Tuhan, kita bergaul erat di dalam hadirat Tuhan, kita bergaul dengan kebenaran firman Tuhan. Itulah cara kita untuk mendapatkan hikmat, supaya kita menjadi orang-orang yang merdeka, yang berkemenangan di dalam Tuhan. Poin yang ketiga, true wisdom brings blessing. Artinya hikmat yang benar akan mendatangkan berkat. Wow, ini yang paling kita suka Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Tuhan. Ketika kita dipenuhi dengan hikmat yang benar, hikmat ilahi, maka akan mendatangkan berkat bagi saudara dan saya. Kita lihat bersama-sama di Amsal 3 ayat 13 sampai 16. Ayat yang ke-13, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. 14, karena keuntungan melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. 15, ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. 16, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Nah, inilah yang menjadi pribadi Salomo. Inilah yang membuat Salomo terkenal dan disegani. Karena Raja Salomo memiliki hikmat yang luar biasa. Dan ketika Raja Salomo berdoa kepada Tuhan, dia tidak minta umur yang panjang, dia tidak minta kekuasaan, dia tidak minta harta, tetapi dia hanya minta agar diberikan hikmat daripada Tuhan sebagai seorang raja. Dan apa yang terjadi? Ketika Tuhan memberikan hikmat, satu paket dengan segala sesuatunya. Tuhan berikan umur panjang, Tuhan berikan harta, sangat luar biasa. Untuk itulah ketika kita hidup dipenuhi dengan hikmat daripada ilahi, itu akan mendatangkan berkat-berkat daripada surga untuk saudara dan saya. Yang pertama, kita akan diberikan kebahagiaan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Tuhan, kebahagiaan ini banyak versinya. Mungkin si A, dia merasa bahagia ketika dia harus berbelanja. Si B, dia akan merasa berbahagia ketika dia keliling-keliling kota. Si C, dia akan berbahagia ketika dia memiliki banyak uang. Ada juga mungkin dia akan merasa berbahagia ketika dia mungkin jalan-jalan ke suatu tempat. Nah, kita perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Tuhan, kalau di Kota Palu ada banyak-banyak wisata yang sedang lagi tren di Kota Palu. Dan saya percaya ada orang yang sudah datang ke tempat wisata, mungkin itu terpencil tempatnya di Kota Palu, tetapi orang sudah merasa bahagia sekali. Tetapi ada orang yang sudah keliling dunia tapi tidak merasa bahagia. Ada juga orang yang mungkin dia hidup sederhana, tetapi dia merasa nyaman, merasa bahagia. Ada juga orang ketika dia diberkati dengan luar biasa, memiliki harta yang banyak, merasa kurang, merasa tidak berbahagia. Tetapi ketika kita memiliki hikmat yang daripada Tuhan, Tuhan akan memberikan kebahagiaan yang kekal, kebahagiaan yang tidak diberikan oleh dunia. Ada sukacita, ada damai sejahtera yang membuat hati kita itu bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita menjadi orang Kristen diberkati Tuhan dengan segala fasilitas, itu puji Tuhan. Tetapi yang Tuhan mau, hati kita, mata kita, hidup kita fokus kepada Sang Sumber. Hati hidup kita fokus kepada Tuhan, supaya hati
hati kita terus berbahagia di hadapan Tuhan. Terus selanjutnya berkat-berkat yang lain yang Tuhan berikan, yaitu keberuntungan. Di sini dikatakan di ayat yang ke-14, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Wow, hikmat ilahi itu Bapak Ibu Saudara-saudari, keuntungannya melebihi perak, melebihi emas. Nah, kita yang punya emas, yang punya perak, bahkan yang tidak emas, tidak perak, ketika kita pakai itu saudara, itu sangat membuat hati kita senang. Wow, kelihatan cantik, kelihatan mewah. Nah, orang yang memiliki emas, apalagi sekarang harga emas naik, wow, itu sangat beruntung dan sangat berbahagia. Tetapi firman Tuhan katakan, ketika hikmat Allah itu diberikan kepada kita, itu melebihi dari semuanya itu. Nah, kita bayangkan, kita punya 1 kilo emas saja, itu sudah wow, itu sudah sangat sesuatu hal yang luar biasa. Karena kalau dinilai dengan harga emas sekarang itu sangat tinggi, pasti uangnya akan banyak. Tetapi firman Tuhan katakan, kita akan menerima keuntungan lebih daripada perak, kita akan menerima keuntungan lebih daripada emas. Bahkan dikatakan di ayat yang ke-15, ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Kenapa? Ketika kita memiliki hikmat yang benar, ketika kita memiliki hikmat daripada Allah, ketika ada masalah-masalah yang sulit, hikmat Allah akan menolong kita mengambil suatu keputusan. Ketika iman kita goyah karena situasi keadaan yang ada, ketika kita memiliki hikmat, kita akan dikuatkan dengan firman Tuhan. Ketika kita memiliki hikmat, kita akan dituntun hidup di dalam kebenaran, sekalipun situasi tidak menyenangkan di sekitar kita. Untuk itulah firman Tuhan katakan, melebihi dari perak, melebihi daripada emas, itulah hikmat Allah yang benar. Wow, saudara-saudari kekasih Tuhan, ketika hikmat Allah yang lebih daripada harta, emas, perak yang ada, mengapa kita harus berdiam diri? Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita minta kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita takut akan Tuhan, artinya kita hormat kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber hikmat kita. Kita bergaul melalui firman-Nya, kita bergaul melalui doa-doa kita, hubungan kita dengan Tuhan. Hanya itu kuncinya untuk kita menerima hikmat daripada Tuhan. Bahkan di ayat yang ke-16 dikatakan, umur panjang ada di tangan kanannya, dan di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Untuk itulah dikatakan, hikmat Allah itu melebihi emas dan perak. Mari kita bersama-sama, kita hidup di dalam hikmat yang benar di dalam Tuhan. Karena hikmat yang benar itu akan menuntun kita menjadi pribadi yang bijaksana, akan menolong kita untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab, akan membimbing kita untuk senantiasa kita kuat di hadapan Tuhan, untuk kita setia melakukan perkara-perkara yang kecil, untuk kita setia bertanggung jawab dengan hal-hal yang dipercayakan kepada Tuhan. Hal-hal yang dipercayakan kepada Tuhan, buat kita mungkin pekerjaan, keluarga, kita dipercayakan mungkin dengan pelayanan. Mari kita minta hikmat yang daripada Tuhan, supaya kita menjadi orang yang berbahagia, supaya kita menjadi orang yang beruntung, supaya kita menjadi pribadi yang berharga di hadapan Tuhan, supaya kita memiliki umur yang panjang di dalam Tuhan. Dan itu semua kita dapatkan hanya di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Tuhan, jangan kita tinggalkan hikmat, tetapi marilah kita kejar hikmat Allah itu. Karena hikmat Allah itulah yang membuat hati kita tenang. Hikmat yang daripada Allah, Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Tuhan, ketika orang bodoh dipenuhi dengan hikmat, dia akan bisa menjadi orang sukses. Saya katakan, ketika hikmat Allah memenuhi orang bodoh, memenuhi orang-orang yang senantiasa memiliki keterbatasan, tetapi ketika hikmat Allah ada pada dia, Tuhan akan pakai orang tersebut. Tidak melihat kekurangannya, tidak melihat siapa dia, tetapi ketika dia mau membuka hati untuk hikmat tinggal di dalam kehidupannya, ketika dia mau membuka hati untuk senantiasa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Orang yang bodoh sekalipun ketika Tuhan mau pakai dipenuhi dengan hikmat, dia mau mencari Tuhan, dia akan menjadi orang yang sukses. Dia akan menjadi pribadi yang pandai, dia akan menjadi pribadi yang luar biasa, karena hikmat Tuhan yang menyertai orang tersebut. Mungkin Tuhan memberi banyak talenta Bapak Ibu Saudara-saudari, dan talenta yang Tuhan berikan itu berbeda-beda. Dan talenta yang diberikan kepada kita dan kepada orang-orang itu tergantung dari kita.
Ketika kita mau mengembangkan talenta yang Tuhan berikan, mari kita kejar hikmat daripada Tuhan. Kita minta hikmat yang benar, yang berasal daripada Tuhan, supaya kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita. Di dunia new normal ini, Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Tuhan, di zaman yang baru, new normal yang baru, kita tidak tahu. Yang kita tahu bahwa perubahan demi perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sekarang kita keluar harus pakai masker. Kita masuk di suatu tempat kita harus cuci tangan, harus steril, kita harus di-scan suhu badan kita. Semuanya itu adalah hal-hal yang baru buat kita. Tetapi percayalah, ketika kita memiliki hikmat yang benar, kita memiliki hikmat Allah, kita akan bisa bersama-sama melaluinya bersama dengan Tuhan. Saya sering mendengar, bahkan dia bilang, aduh Ibu Chen, saya ini usaha saya mengalami kemerosotan, saya tidak bisa bayar tunggakan, saya bahkan perusahaan saya hilang, bahkan saya tidak bisa, segala sesuatu itu sudah habis, sudah tidak ada saya punya apa-apa lagi. Di pandemi ini, COVID-19 ini membuat segala sesuatunya berubah, membuat segala sesuatunya yang saya miliki itu habis. Tapi saya katakan buat kita semua, mari Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Tuhan, jadikanlah pandemi COVID-19 ini sebagai tantangan dalam kehidupan kita. Memang secara manusia kita khawatir, secara manusia kita mengalami ketakutan, tetapi biarlah semuanya itu kita serahkan di dalam tangan Tuhan. Biarlah hikmat yang daripada Allah itu memenuhi kehidupan kita, sehingga setiap keputusan-keputusan yang kita ambil, semuanya itu berdasarkan keputusan yang daripada Tuhan. Ada petunjuk Tuhan yang diberikan buat kita. Kita jadikan situasi pandemi ini sebagai tantangan iman kita. Kita terus berharap kepada Tuhan. Kita terus andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini kita sedang mengalami problem di tengah-tengah rumah tangga kita. Kita membutuhkan yang namanya finansial. Mari, dengan hikmat daripada Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan membuka jalan setiap usaha kita. Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi persoalan kita. Percayalah, datang kepada Tuhan penuh dengan rasa takut akan Tuhan, hormat kepada Tuhan, dan mari kita bergaul erat dengan Tuhan melalui doa dan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Tuhan, kita kerjakan, kita kembangkan apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita dengan sungguh-sungguh, dengan ucapan syukur, dan percayalah greater blessing itu akan melimpah menjadi bagian kita. Mungkin saat ini doa kita belum dijawab, percaya, terus andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sukacita Tuhan daripada Tuhan, itulah yang menjadi kekuatan kita. Terus kita minta hikmat Tuhan, terus kita minta perlindungan Tuhan, terus kita minta Roh Kudus menguasai tubuh jiwa roh kita. Tuhan Yesus memberkati, greater blessing. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, apa yang telah kami dengar, tanamkan di dalam kehidupan kami Tuhan, untuk menjadi rema dalam kehidupan kami. Teguhkan iman kami. Jika hari ini Tuhan Engkau mendapatkan iman kami lagi lemah ya Bapa, ya Roh Kudus Engkau hadir dalam kehidupan kami. Jamah hati kami, pulihkan hati kami Tuhan. Dan biarlah hikmat daripada Tuhan itu memenuhi kehidupan kami, untuk kami terus teguh, untuk kami terus kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Ketika kami kekurangan hikmat yang daripada-Mu Tuhan, bahwa kami melekat kepada-Mu ya Bapa, bahwa kami fokus dan connect hanya kepada-Mu Tuhan. Kami tidak fokus kepada persoalan permasalahan yang kami alami, tetapi kami fokus kepada Tuhan yang berkuasa, bahwa kami punya Allah yang luar biasa, bahwa kami punya Allah yang sanggup melakukan segala perkara, bahwa kami punya Allah yang sanggup memerdekakan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Tuhan, yang saat ini mungkin merasakan tekanan hidup yang begitu berat, persoalan hidup yang tidak pernah habis, datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan rasakanlah Roh Kudus itu menjamah kehidupan kita, dan rasakanlah Tuhan membebaskan dan memerdekakan kehidupan kita. Roh Kudus sanggup memulihkan keadaan kita. Roh Kudus sanggup memberkati setiap kita. Apapun yang menjadi pergumulan kita hari ini, mari Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, berserah total di hadapan Tuhan. Biarkan Tuhan yang mengendalikan kehidupan kita, biarkan Allah yang senantiasa berkuasa atas kehidupan kita, dan mintalah hikmat yang benar, hikmat yang berasal daripada Allah, hikmat ilahi yang tinggi itu memenuhi kehidupan
kita semua. Terima kasih Tuhan, firman-Mu berhenti disampaikan, tapi kami percaya kuasa-Mu tidak pernah terbatas, memulihkan, menjamah, membebaskan kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Shalom, selamat pagi. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Anda sekalian sudah boleh mengikuti ibadah online ISJF saat ini. Kita percaya kita semua sudah terberkati di dalam ibadah ini lewat puji-pujian dan firman Tuhan yang sudah boleh kita dengarkan bersama saat ini. Bagi jemaat yang rindu untuk didoakan oleh kami, Anda bisa menghubungi nomor admin gereja kami di nomor 0822 9297 2552 dan tim kami siap untuk mendoakan saudara. Bagi jemaat yang belum punya komunitas, kami menyarankan untuk mengajak kita semua untuk mari bergabung di dalam iCare, dan Anda bisa bergabung dan menghubungi admin gereja kami masih tetap di nomor 0822 9297 2552. Bagi jemaat yang rindu untuk menabur, memberikan persembahan syukur maupun persembahan perpuluhan melalui gereja ISJF Palu, Anda bisa mentransfernya di nomor di bawah ini. Dan untuk minggu depan kita tetap akan melaksanakan ibadah secara online. Jadi jangan lupa untuk mensubscribe YouTube ISJF Palu dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Hari Rabu di minggu depan kita ada bersama-sama di dalam ibadah doa bersama jam 7 malam tetap melalui via Zoom, dan hari Kamis kita akan bertemu kembali di dalam care group masih tetap melalui via Zoom di pukul 7 malam. Dan hari Minggu untuk anak-anak kids bisa beribadah bersama-sama dan bisa dilihat melalui link ISJF Kids dan bisa dinonton sekitar pukul 10 pagi. Jadi kami sangat menyarankan untuk para orang tua bisa mendampingi anak-anak sekolah minggu di dalam ibadah tersebut. Dan jangan lupa sampai ketemu lagi di minggu depan di dalam ibadah ISJF online. Saya mengucapkan Happy Sunday, selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Jemaat dikasih Tuhan, di saatnya kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kembali kami ucapkan syukur Tuhan, di mana pagi hari ini kami telah beribadah. Teristimewa Tuhan, kami telah diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Firman-Mu mengajar kami supaya bagaimana kami memperoleh hikmat yang benar. Oleh sebab itu Tuhan, mari Engkau jamah setiap kami Tuhan, supaya kami memiliki hikmah yang benar. Biarlah hikmah yang benar ini bisa mendatangkan berkat bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan oleh hamba-Mu Ibu Jenin Tuhan. Engkau juga memberkati hamba-Mu ya Tuhan yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Engkau memberkati rumah tangganya, Engkau memberkati pelayannya dimanapun ia berada Tuhan. Engkau terus pimpin dan Engkau beri hikmat supaya setiap firman yang disampaikan adalah menjadi berkat bagi orang yang mendengar ya Tuhan. Bapa di surga, hamba juga berdoa Tuhan buat tangan-tangan yang sudah memberi persembahan di pagi hari ini. Tuhan, mari Engkau berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan di pagi hari ini dengan berlipat kali ganda, yaitu dengan 30 kali ganda, 60 kali ganda, bahkan sampai 100 kali ganda. Bapa di surga, hamba juga berdoa buat hamba-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan sepanjang minggu ini Tuhan. Engkau memberkati pelayanan mereka, Engkau memberkati rumah tangga mereka, Engkau memberkati usaha pekerja mereka, Engkau juga memberkati yang sedang sekolah ya Tuhan. Maka hamba juga berdoa Tuhan, biar Engkau juga memberkati umat-Mu di mana saja mereka berada Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan mereka, apa yang menjadi usaha pekerja mereka, Engkau pimpin Tuhan sehingga usaha mereka semua dibuat berhasil dan mereka akan beruntung bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Semat yang dikasih Tuhan, mari angkat kedua tangan, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan akan memberkati engkau dan Tuhan akan melindungi engkau. Tuhan akan menyeri engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan akan memperhadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah damai sejahtera Allah senantiasa menyertai kami sampai hari Maranatha. Yang percaya mari sama-sama katakan amin. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.